Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru, selamat menikmati kebaikan Tuhan di tahun yang baru ini Bapak Ibu Saudara. Dan selamat datang kembali di YouTube channel Kerinduanku Church bersama dengan saya Pastor Daud Suryawijaya. Sebelum memulai renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Hati kami sungguh melimpah dengan syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada di tahun 2025 ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena berkat Tuhan, karena Tuhan begitu sayang pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada saat ini kami boleh diberikan kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kami sungguh mengucap syukur dan kami mengucap syukur Engkau telah memberkati 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Kami mengalami Tuhan, kami mengalami berkat Tuhan. Kami percaya di 2025 ini kami juga pasti akan mengalami Tuhan, mengalami berkat sukacita dari Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memulai renungan ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati hati setiap kami. Berikan kami hati yang subur, seperti tanah yang subur yang siap untuk ditabur dengan benih firman Tuhan. Agar setiap benih yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tidak akan dicuri oleh si jahat. Kami siap ya Bapa untuk mendengarkan, hamba siap untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Oke Bapak Ibu Saudara, di tahun yang baru ini saya akan membawakan tema tentang harapan baru di dalam Tuhan. Pengharapan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Roma 15 ayat 13, demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, setiap manusia membutuhkan yang namanya pengharapan, terutama ketika kita menghadapi situasi, kondisi yang sulit, yang tidak pasti, kita nggak tahu akan terjadi seperti apa ke depannya. Harapan itu kita butuhkan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang kita harapkan? Siapa yang kita andalkan di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara? Mungkin saat ini kita seringkali mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seringkali kita mengandalkan kemampuan orang. Seringkali kita mengandalkan uang kita, jabatan kita, apapun itu Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali yang kita andalkan di dunia ini seringkali mengecewakan kita. Seringkali ketika saya berharap pada seseorang dan orang itu tidak menepatinya, maka saya akan kecewa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu harapan dunia seringkali rapuh dan mengecewakan, tetapi pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi saya mau katakan, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang percaya boleh katakan amin. Mari kita renungkan apa arti harapan baru dalam Tuhan dan bagaimana ini bisa mengubah hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah sumber harapan kita yang kekal. Harapan dalam Tuhan didasarkan pada sifatnya yang setia dan janjinya yang kekal. Tuhan itu setia, Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Tuhan itu bukan manusia yang seringkali mengecewakan kita karena gak setia Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita yang gak setia sama Tuhan, tapi Tuhan tetap setia sama kita. Yang percaya boleh katakan amin. Mazmur 62 ayat 5-6, demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia.
Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meletakkan harapan pada hal-hal duniawi yang fana. Karena dunia ini beserta dengan segala isinya akan lenyap. Kekayaan kita, jabatan kita, teman-teman kita, apapun yang kita harapkan di dunia ini akan lenyap. Oleh sebab itu, letakkanlah harapan kita hanya pada satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus kita yang setia. Yang percaya boleh katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pengharapan dalam Tuhan memberi sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita berharap pada Tuhan, kita akan mengalami yang namanya suatu sukacita dan damai sejahtera meskipun kita berada di tengah kesulitan. Sukacita ini bukan karena situasi, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita. Yang percaya boleh katakan amin. Sekali lagi saya mau katakan, situasi yang saat ini sedang kita alami tidak akan pernah membuat kita kehilangan sukacita. Karena di dalam hati kita ada sang sumber sukacita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Masalah boleh ada, sakit penyakit boleh menyerang kita, manusia boleh mengecewakan kita, tapi harus selalu ingat, kita punya sang sukacita itu, sang pemberi harapan ada di dalam hidup kita. Harapan sejati ada di dalam hidup kita. Filipi 4 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Yeremia 29 ayat yang 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ini firman Tuhan yang berkata, ini Tuhan Yesus yang berkata bahwa Dia mengetahui rancangan-rancangan apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Dan yang Tuhan sediakan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang percaya boleh katakan amin. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Seperti seorang anak yang merasa tenang karena ayahnya selalu ada di sekitarnya. Ayahnya selalu memegang tangannya di tengah-tengah keramaian. Suatu dulu ketika saya kecil, orang tua saya sering mengajak misalnya ke mall atau ke tempat-tempat yang ramai gitu ya. Ketika saya masih kecil, belum tinggi gitu ya, di tengah keramaian yang membuat saya merasa aman adalah tangan saya dipegang oleh orang tua saya. Saya merasa aman, saya merasa gak ada yang bisa ganggu saya. Mungkin saat ini engkau merasa gak ada yang genggam tangan saya. I feel alone, saya merasa sendirian. Tapi tenang Bapak Saudara, percaya dengan iman. Firman Tuhan yang berkata, Tuhan memegang tangan kanan kita. Tuhan memegang setiap kita dengan tangan kanannya dan memberikan kita kemenangan. Jadi jangan pernah takut, hiduplah dengan iman. Karena dengan iman kita bisa merasakan genggaman tangan Tuhan, tidak pernah melepaskan tangan kita. Dengan iman kita bisa merasakan pengharapan Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita. Dengan iman kita percaya pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yang percaya boleh katakan amin. Maka percayalah kepada Tuhan di dalam segala keadaan hidupmu. Biarlah pengharapan kepadanya selalu ada di dalam hati kita. Memenuhi hati kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Yang ketiga yang terakhir, harapan baru memberikan kekuatan di tengah penderitaan. Bapak Ibu Saudara, harapan di dalam Tuhan tidak hanya memberikan penghiburan tetapi juga kekuatan untuk bertahan di dalam penderitaan. Saya gak tahu apa yang akan kita hadapi selama 2025 ini.
Saya berdoa kita akan mengalami sukacita. Tetapi yang saya tahu, hidup di dalam Tuhan, menghidupi Tuhan, hidup di jalannya Tuhan, hidup kita gak akan lurus-lurus saja. Karena kalau hidup kita lurus-lurus saja, lama-lama kita gak butuh Tuhan. Kalau kita terus berada di comfort zone, kita gak akan pernah merasa butuh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Keadaan kita baik-baik aja, keuangan kita baik-baik aja, keluarga kita baik-baik aja, kesehatan kita baik-baik aja. Kita akan merasa kita gak butuh Tuhan. Oleh sebab itu, terkadang adanya masalah, pergumulan, sakit, penyakit di dalam hidup kita membutuhkan untuk kita bisa keluar dari comfort zone kepada berjalan di dalam zona iman, Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan mau, kita berjalan di dalam zona iman. Kita berserah penuh sama Tuhan, sehingga kita berharapnya hanya kepada Tuhan. Roma 5 ayat 3-5, demikian firman Tuhan. Penderitaan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita yang selalu menantikan kebaikan Tuhan. Setiap hari kita menantikan yang namanya tuntunan Tuhan. Dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Ketika menghadapi kesulitan, ingat bahwa Tuhan menggunakan semuanya untuk membentuk kita. Tetaplah berharap kepadanya karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya mau katakan Bapak Saudara, percayakan hidup dan masa depan kita di 2025 ini sampai akhirnya kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan di dalam segala musim hidupmu, di dalam segala situasi. Jadilah pembawa harapan juga bagi orang lain melalui kasih dan kesaksian hidup kita. Biarlah orang juga bisa merasakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan pengharapan yang pasti, memberikan pengharapan yang penuh dengan kedamaian. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Andalkan Tuhan di 2025 ini, engkau akan melihat hidupmu akan dipulihkan, pekerjaanmu akan diberkati, hubungan dengan keluargamu akan diberkati, penuh dengan keharmonisan. Mari Bapak Ibu Saudara, jadikan Tuhan sumber pengharapan kita. Welcome to 2025, tahun yang baru, tahun penuh berkat yang punya surga. Crazy in love with you. Saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Pejamkan mata kita. Kita mau nyatakan Tuhan adalah pengharapan di dalam hidup kita. Sama-sama kita katakan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh
Mari yang percaya 2025 ditolong Tuhan. Sama-sama kita katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali katakan, sepanjang hari ku beri. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. God bless you all.